Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, shalom. Haleluya. Orangnya sih banyak, shalomnya kecil. Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah gitu, atau kita beri tepuk tangan sekali lagi. Haleluya, haleluya. Oke, puji Tuhan. Pesan Tuhan yang Tuhan kasih buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Pesannya adalah gigih dan tidak kenal lelah. Gigih dan apa? Dan tidak kenal lelah. Wow. Makanya dari awal kita harus semangat ya, karena pesannya adalah tentang gigih dan gak kenal lelah. Ayat yang mendasarinya adalah Nehemia 6 ayat 9. Nehemia 6 ayat 9. Kalau soal Nehemia kita tahu ini berkisar soal pembangunan tembok ya. Tetapi inilah Tuhan mau nyampaikan sesuatu buat saya Bapak Ibu Saudara. Ya, harus gigih, jangan kenal lelah. Ya. Oke, saya mau ajak kita baca sama-sama satu ayat ini, 1, 2, 3. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Wow, ini luar biasa. Siapa yang ngomong gini? Nehemia. Ya. Ada tantangan di dalam pembangunan tembok Yerusalem ini. Wow, tantangan banyak, gak sedikit, bahkan banyak. Tetapi di sini katakan, apapun yang jadi tantangan, aku justru berusaha sekuat tenaga, kata Nehemia. Mesti jadi itu. Nah Bapak Ibu Saudara, tentunya kita gak ada waktu untuk membahas ayat satu persatu, tetapi lewat perikop yang di pasal 6 ini, kurang lebih latar belakangnya saya mau sampaikan sedikit ringkasannya aja begini Bapak Ibu Saudara. Perikop di pasal 6 ini dimulai dari ayat 1 yang mengatakan bahwa tembok Yerusalem akhirnya berdiri. Jadi waktu Nehemia pulang dari pembuangan ke Yerusalem, di situ kondisi temboknya udah porak-poranda. Artinya puing-puing ada, yang masih nyangkut-nyangkut mungkin ada. Tetapi Nehemia datang karena Tuhan taruh sesuatu di hatinya untuk membangun kembali, memulihkan tembok Yerusalem, dan itu diizinkan oleh raja pada waktu itu, dan dibangunnya lah ya. Ya, Nehemia mengumpulkan segenap kekuatan orang-orang yang punya hati yang sama, maka dibangunlah. Dan di sini di pasal 6 ini si temboknya udah berdiri ya. Nah, tinggal yang belum, tinggal pintu-pintu gerbangnya aja katanya ya. Nah, adalah musuh bangsa Yahudi sekaligus musuh Nehemia namanya Sanbalat dan Tobia. Sanbalat dan Tobia mereka adalah pembenci Nehemia. Mereka dari sejak semula berusaha menggagalkan. Mereka menghina-hina Nehemia, mereka mengolok-olok supaya tembok itu jangan jadi berdiri ya. Sekarang mereka ketika melihat benteng itu, tembok itu mulai berdiri, mereka menjadi begitu gentar. Karena ternyata tembok itu akhirnya berdiri kembali ya. Sanbalat, sedikit informasi, Sanbalat adalah gubernur Samaria. Israel utara, Samaria, Israel selatan, Yehuda ya. Nah Sanbalat ini juga bukan orang sembarangan, gubernur Samaria. Nah dia benci banget sama Nehemia, ada dua kemungkinan. Pertama memang dia benci karena takut Nehemia pamornya makin naik. Ya kan? Dengan selesainya tembok, cakupan kekuasaan Nehemia waktu pulang diangkat jadi gubernur Yehuda. Dia khawatir kalau pengaruh Nehemia semakin luas dan bisa-bisa ke utara, ke wilayah dia. Itu ketakutan pertama kemungkinannya. Kemungkinan kedua dia memang benci orang Yahudi. Ya, dia kan penjilat ya, waktu itu penguasanya kan waktu itu Persia. Dan dia menghendaki supaya mungkin Yahudi udah jangan ada di situ. Atau mungkin juga kedua-duanya. Ya dia takut juga sama wilayah kekuasaan Nehemia semakin luas dan sekaligus dia benci juga sama orang Yahudi ya. Maka segala cara Sanbalat dan kawan-kawannya mengatur cara untuk membunuh Nehemia ya. Karena Nehemia adalah simbol kesuksesan ya, artinya dengan pulangnya Nehemia, wow, terjadi pergerakan tembok Yerusalem kembali dibangun. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan sejak awal-awal kitab Nehemia kan, dari sejak awal itu dibangunkan. Yang namanya musuh ini berusaha untuk menggagalkan kan. Dimulai mulai dari mencemooh, kalian ngapain sih, apa yang kalian bangun sih gitu ya. Nanti ada serigala lewat pun temboknya pasti runtuh, dibikin lemah, dihina, diolok-olok, diintimidasi ya. Sampai akhirnya mereka pakai segala cara ya, tapi gak mempan. Sampai di pasal 6 ini
Mereka undang Nehemia pakai surat dengan tujuan waktu Nehemia memenuhi undangan, Nehemia akan dibunuh. Pokoknya segala macam cara dipakai untuk melenyapkan Nehemia ini. Sekali kirim surat, 2 kali, 3 kali, 4 kali di situ ya, di dalam Nehemia pasal 6 ini. Tetapi Nehemia gak mau datang karena aku sedang melakukan pekerjaan pembangunan tembok. Sampai akhirnya surat kelima, kalau kamu gak datang, kamu akan dituduh, akan memberontak kepada pemerintahan Persia. Oh pokoknya segala cara. Sampai akhirnya dia pakai cara yang paling rohani. Dia diundang sama seorang nabi, Nabi Semaya. Nabi Semaya ini melakukan nubuatan palsu. Makanya kadang-kadang ini Bapak Ibu Saudara, ada orang yang begitu demen kan, ya artinya gini gak salah. Tapi bukan semua orang kita dengar, karena nubuat itu harus diuji, katakan amin. Musuh pakai nabi untuk bernubuat palsu terhadap Nehemia. Nah kalau Nehemia yang gila nubuat kan, apa aja. Padahal Nehemia lagi ditipu sama Semaya. Kamu harus bersembunyi di bait Allah, tutup itu pintu. Dengan tujuan apa? Seolah-olah kayak sayang sama Nehemia. Padahal Nehemia tak sadar dia sedang dijebak untuk diam di bait suci. Nanti orang-orang akan memfitnah dia, ternyata dia pengecut yang sembunyi di bait Allah. Wah ternyata musuh pakai segala cara Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah sampai akhirnya di bagian terakhir di dalam perikop pasal 6. Nehemia terus berdoa sama Tuhan. Ya, dia minta Tuhan, dia minta keadilan Tuhan sama orang-orang ini nih, yang selalu mengganggu dia. Singkat cerita, di sekitar akhir daripada perikop pasal 6 ini, di situ ditulis akhirnya tembok ini berdiri jadi kembali pada hari ke-52. Wah ini luar biasa, akhirnya jadi lengkap. Ya, ini yang membuat musuh gemetar. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini jadi pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita perhatikan kembali judul pesannya apa, di situ dikatakan gigih dan tidak kenal lelah. Nah kalau judul pesannya gigih dan tidak kenal lelah, ini ditujukan sama siapa nih? Ya betul buat kita ya. Tetapi kalau kembali kepada kisah Nehemia tadi, siapa yang gigih dan gak kenal lelah di sini? Nah, pertanyaannya gampang banget kok. Pertama Nehemia, pribadi yang gigih dan tidak kenal lelah. Yang kedua, musuhnya sama, gigih dan tidak kenal lelah. Artinya kita berurusan ini dengan musuh yang juga sama gigihnya, yang sama gak kenal lelahnya. Ya. Nah, kalau si orang percaya kalah gigih dan cepat lelah dibandingkan sama musuhnya, maka udah pasti kekalahan demi kekalahanlah yang terjadi di pihak orang percaya. Dan gak ada pembangunan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kenapa? Kalah gigih. Di sini dikatakan Sanbalat dan teman-temannya begitu gigih, gak kenal lelah. Tapi Nehemia gak kalah gigih dan gak kalah kenal lelah. Ya begitu bersemangat. Ya, jadi artinya lewat pesannya ini Tuhan lagi ajar kita bagaimana kita orang percaya harus memiliki daya juang. Karena si musuh juga punya daya juang. Ya. Jangan sampai menjadi orang percaya yang tidak berdaya dan kalah. Ya, jangan menjadi orang percaya yang pendek napasnya. Ada binatang namanya citah. Citah cepat loh, tercepat. Binatang yang larinya tercepat. Tapi sayang, citah itu jantungnya kecil, cepat lelah. Jadi kalau bicara soal tentang tema fokus dan cepat itu contohnya citah. Tapi bicara soal cepat lelah contohnya citah, binatang yang cepat lelah. Nah Tuhan gak mau kita menjadi orang-orang percaya yang cepat lelah. Udah capek, padahal belum terjadi apa-apa. Ya. Nah apa yang dimaksud dengan gigih? Rasanya kita ini kali kesekian ya pesan tentang kegigihan. Tapi mari kita belajar sama-sama lagi. Apa yang dimaksud dengan gigih? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gigih adalah tetap teguh pada pendirian. Ulet di dalam berusaha dan pantang menyerah. Itu namanya gigih. Ya, bahasa Inggrisnya adalah persistence. Persisten adalah kata yang beda dengan konsisten. Ya, dulu kita pernah belajar. Ya, saya pernah nyampaikan. Apa sih beda konsisten sama persisten? Ya, konsisten artinya nggak berubah.
sesuai dengan ketetapan, sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, konsisten di situ. Tetapi bicara soal persisten tentang ulet, gigih melakukan melakukan apa yang dilakukan secara berkesinambungan dan terus menerus, itu yang namanya persisten. Jadi ibaratnya saya pernah dulu juga kasih contoh ya, kalau yang namanya konsisten tuh kemudi, tetap di jalur, itu namanya konsisten, itu kemudi. Tetapi apa yang membuat kendaraan itu bergerak sampai tujuan, itu kan ada persistensi. Tenaga yang menggerakkan, ya, energi yang menggerakkan mobil tersebut. Nah itu namanya persisten. Ya. Makna gigih atau persisten ini, ya akan kita nggak bahas konsisten. Makna gigih dan persisten ini dalam kisah Nehemia adalah tetap teguh, pantang menyerah pada tujuan semula sekalipun gangguan, tantangan, hambatan, sesuatu yang mencoba menggagalkan dan terus melakukannya sampai berhasil. Itu yang dikatakan kegigihan, itu yang dikatakan persisten. Dan itu dimiliki oleh Nehemia. Terbukti pembangunan tembok itu berhasil dan musuh gak berdaya. Nah, mari lewat kisah Nehemia ini ya Tuhan mau kita paham dengan yang namanya kegigihan. Ya. Sesuai dengan inti pesannya Bapak Ibu Saudara tentang pesannya apa sih? Gigih dan gak mengenal lelah. Cara Tuhan menyampaikan pesannya kali ini juga Tuhan menyampaikannya supaya saya gigih dan gak kenal lelah. Karena saya mendapatkannya itu pada pukul sekian, udah menjelang malam. Ternyata sampai akhirnya dapat pun, tetap saya juga pikir nih kenapa sih? Udah dapat, akhirnya dapat. Tapi dapat pesan ini disampaikan dalam bahasa Jepang. Bapak Ibu, kan saya gak bisa bahasa Jepang. Pernah belajar bahasa Jepang. Kalaupun tahu bahasa Jepang hari ini soal menu makanan Jepang aja. Tapi kalau yang namanya pesan tentang bahasa Jepang, saya bilang apa sih ngerti. Tapi saya apakan kata-kata itu. Maka saya cari tahu dan artinya kegigihan dan tidak kenal lelah. Artinya sampai udah dapat pun saya harus gigih dan gak kenal lelah untuk cari tahu itu artinya apa sih. Tetapi kenapa sampai disampaikan dengan bahasa yang saya gak pernah dapat dengan menggunakan bahasa Jepang ini. Karena gini Bapak Ibu Saudara, saya menangkap bahwa betul kita harus paham tentang namanya gigih dan tidak kenal lelah. Tapi juga Tuhan mungkin mau kita belajar dari bangsa Jepang yang gigih dan tidak kenal lelah. Karena kita tahu bangsa Jepang sampai hari ini adalah bangsa negara yang maju. Negara yang diperhitungkan di Asia dan di dunia. Dan negaranya gak besar. Tetapi negara ini sangat diperhitungkan bahkan sejak Perang Dunia. Jepang ini menjadi ancaman. Karena dia bisa menjajah kemana-mana. Sudah tahu peristiwa Amerika aja sempat kelimpungan kan sama Jepang kan. Gara-gara Jepang pernah memborbardir pangkalan Amerika di Hawaii. Namanya peristiwa Pearl Harbor di situ tahun 1945. Ini benar-benar Amerika nggak nyangka, sedikit ya informasi tentang Jepang. Amerika benar-benar nggak nyangka bahwa ada bangsa Jepang Asia ini bisa terbang dari Jepang pakai pesawat tempur kecil, pesawat Zero itu disebutnya, pesawat zaman dulu. Zaman sekarang aja nggak ada pesawat sekecil itu dari Jepang bisa terbang nyampe ke Amerika tanpa mengisi bahan bakar. Tapi pada waktu itu dengan segenap armada mereka punya tekad. Harus nyampe Hawaii, harus nyampe Amerika dan kita bom dan kita mati di situ. Dengan pesawat kecil, entah gimana caranya, mereka sampai sebetulnya udah di titik bahan bakar terakhir. Sampai di Hawaii dan mereka habis-habisan bom Amerika, pangkalan Amerika. Dan Amerika babak belur di situ. Dan ini membuat Amerika balas dendam dan bom Hiroshima dan Nagasaki. Yang Jepang yang lagi jajah Indonesia kan akhirnya keluar dari Indonesia gara-gara dibom sama Amerika. Tapi bicara itu soal Jepang, ini negara ini ulet, gigih dan pantang menyerah. Dan kemudian habis-habisan dibom oleh Amerika, Jepang kemudian membangun dirinya kembali. Dia bangkit dan menjadi negara yang diperhitungkan dalam hal ekonomi. Artinya ya saya mulai mengerti, oh ya karena pasti pakai bahasa Jepang segala. Supaya kita boleh belajar. Ini ada bangsa yang di zaman sekarang
Gak kalah giginya sama model-model Nehemia itu. Wow. Nah bagaimana dengan kita orang percaya? Nah ini nih, ini yang pesan ini yang Tuhan sampaikan sama kita orang percaya. Jangan menjadi orang-orang yang ya ampun gak punya daya juang gitu maksudnya. Tuhan mau kita menjadi orang-orang percaya yang gigih dan tidak kenal lelah, katakan amin. Punya nafas panjang, pantang menyerah, tantangan boleh datang, hambatan boleh datang, orang yang menggagal, musuh yang mencoba menggagalkan mungkin akan selalu ada. Tapi akhirnya jangan menjadi orang yang udahlah malas, gagal terus Pak. Oh enggak. Kalau kita tahu dengan siapa kita berjalan. Dengan Tuhan Yesus yang memberikan terus kekuatan dan dia berperang ganti kita sebetulnya kalau kita paham tentang itu. Nah kebalikan dari persisten atau gigih adalah mudah menyerah. Mudah putus asa, memiliki daya juang yang rendah, ingin cepat berhasil tapi gak sabar dan gak tekun. Gitu. Nah ternyata inilah gambaran kurang lebih gak sedikit orang percaya hari-hari ini di masa sekarang. Ya, gak sedikit yang seperti ini. Banyak ide, banyak kemauan, pengen bisa ini, pengen bisa itu, tapi tidak disertai dengan tekad yang kuat. Kalau saya pernah meminjam istilah Profesor Renal Kasali, saya pernah sampaikan juga ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara masih ingat. Profesor Renal Kasali pernah mengatakan bahwa generasi di zaman sekarang ini banyak orang-orang yang termasuk bilangan generasi strawberry generation. Apa yang dimaksud dengan strawberry generation? Ya. Kalau buah strawberry buah apa sayur ya? Buah ya. Buah strawberry itu adalah buah yang indah, warnanya menarik sekali dan rasanya enak. Tapi ternyata buah strawberry ini buah yang nggak boleh kegesek, nggak boleh jatuh, ya, karena mudah luka, ya, mudah hancur, ya, mudah terkoyak istilahnya. Nah, Profesor Renal Kasali ini mengatakan bahwa ternyata banyak sekali dijumpai ya orang-orang di generasi ini yang masuk bilangan daripada strawberry generation. Orang yang mudah luka, mudah hancur, mudah terkoyak, kurang memiliki daya juang. Nah ciri daripada strawberry generation ini adalah yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini informasi dulu ya. Ciri dari strawberry generation ini adalah generasi yang penuh dengan gagasan dan ide. Ini memang menarik. Ini buah strawberry sama seperti buah strawberry ini menarik sekali. Generasi ini penuh dengan gagasan dan ide. Tapi mudah menyerah dan gampang luka. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau generasi ini banyak yang dikatakan, ini kan orang non percaya kan ya, sampai berkata bahwa generasi ini banyak dikatakan masuk bilangan strawberry generation, maka kita orang percaya jangan termasuk yang strawberry generation ini. Oleh sebab itu mari kenali anak-anak kita juga. Kalau orang tuanya strawberry generation, kebanyakan menghasilkan anak-anak yang strawberry generation. Oleh sebab itu kita juga harus mengenali anak-anak kita ini model-model strawberry atau enggak. Kalau iya, nah mari bangkitkan anak itu menjadi anak yang tough, yang kok tangguh. Jangan ketika anak, aku gak diajak main, aku mau pulang. Nah orang tua, kamu harus ikut. Gitu. Jangan anak dibawa lemah juga. Akhirnya menjadi keluarga strawberry generation. Nah mari apalagi contohnya, generasi yang manja. Yang mudah hancur ketika berhadapan dengan kompetisi, tekanan, dan ketidakpastian. Apalagi cirinya, generasi yang terlihat indah namun rapuh ketika berhadapan dengan tantangan dan hambatan, apalagi gangguan musuh. Nah generasi ini butuh daya juang, kesabaran, ketangguhan, serta ketekunan untuk bisa bertahan sampai akhir. Nah Tuhan mau kita belajar dari sosok Nehemia ini Bapak Ibu Saudara yang menghadapi musuh yang persisten. Betul kita orang percaya harus persisten dan juga diingatkan sekaligus musuhnya juga persisten. Makanya iblis waktu coba Yesus kan dia kalah kan, dia gagal tuh coba Yesus. Tapi perhatikan di akhirnya dia bilang awas loh, dia akan tunggu saat yang tepat, dia akan coba lagi. Ini kan musuh kan gak main-main, dia punya kegigihan. Ngadapi Yesus saja dia berani coba sekali lagi. Nah apa ngadapin orang-orang percaya, apalagi ngadapin strawberry generation. Begitu mudah rapuh. Ya.
Kalau Nehemia adalah sosok yang gak gigih, maka apa yang terjadi? Maka tembok itu gak akan pernah berdiri. Kalau kita buka ya, Nehemia 6 ayat 15. Kalau kita baca dari awal Nehemia kan, yang namanya tantangan itu banyak sekali. Tetapi Nehemia dapat menyelesaikannya. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul pada waktu 52 hari. 52 hari itu singkat sekali membangun tembok Yerusalem. Kalau kita tahu Yerusalem temboknya segede apa. Dan musuhnya mengganggunya bertubi-tubi. Tapi selesai dalam 52 hari. Nah ini yang kita harus tangkap sesuatu Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita ada banyak tembok-tembok yang harus kita bangun. Ya. Oke, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Ya, agar menjadi orang-orang yang tangguh atas segala tantangan dan hambatan. Ya, di antaranya yang pertama, ya mudah-mudahan keburu ya. Yang pertama kegigihan adalah tetap maju di tengah hambatan karena memiliki tujuan yang pasti. Oke, saya ulangi. Kegigihan adalah tetap maju di tengah hambatan. Karena memiliki tujuan yang pasti. Oleh sebab itu kita harus paham ya. Tujuan kita di dalam Tuhan tuh harus tahu pasti. Oke, ayatnya di dalam Nehemia 6 ayat 3. Nehemia 6 ayat 3 ayatnya adalah gini. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Jadi waktu dikirim surat nih Nehemia kan. Disuruh pertemuan, Nehemia kan nolak kan. Dia kirim balasan. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Wow, ini luar biasa. Ini jawabannya luar biasa. Ya. Dia gak mau diganggu. Aku lagi bangun tembok. Aku harus menyelesaikan tembok ini. Aku sedang melakukan suatu pekerjaan yang besar. Jadi mereka sejak awal ini, si musuh-musuh ini, Sanballat dan kawan-kawannya sejak awal ini sudah mengupayakan berbagai cara. Gimana caranya supaya pembangunan tembok ini supaya gagal. Makanya kan tadi di awal saya sampaikan kan mereka mengolok-olok dulu, mengintimidasi, menghina, dan segala macam cara dipakai. Ya, ancaman serangan dan lain-lain. Dan ini gak mempan Bapak Ibu Saudara. Nah kali ini mereka mau jebak Nehemia kan lewat undangan tadi kan. Tapi yang luar biasa Nehemia bilang, aku sedang melakukan pekerjaan yang apa? Yang besar. Aku sedang melakukan pekerjaan besar. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam bahasa aslinya gadol. Ya, aku sedang melakukan pekerjaan besar. Pekerjaan besar itu gadol, artinya I am doing an important work. Aku sedang melakukan pekerjaan besar. Bahkan di situ dikatakan I am doing a great work. Aku sedang melakukan pekerjaan yang dahsyat dan penting. Wow. Nah Bapak Ibu Saudara, siapapun yang sedang melakukan pekerjaan yang dianggapnya besar dan penting, pastinya gak mau diganggu oleh hal-hal yang kurang penting. Iya kan? Prinsipnya kan gitu kan. Kalau kita tahu yang kita kerjakan adalah besar dan penting, maka sesuatu yang, aduh apa sih ngeganggu gitu ya. Yang tingkatannya lebih rendah, pasti kita gak mau pedulikan. Itu yang dilakukan Nehemia. Dia lagi melakukan sesuatu yang besar dan penting. Nah sekarang pertanyaannya gini, apa yang menurut Nehemia besar dan penting? Jabatannya kah? Oh bukan. Nehemia memang jabatannya tinggi Bapak Ibu. Waktu dia di pembuangan aja, dia sebetulnya gini, dia gak usah pulang ke Yerusalem. Waktu di pembuangan aja jabatannya udah enak. Dia adalah juru minum raja. Kalau juru minum raja adalah benar-benar orang kepercayaan raja di situ. Cuman gara-gara dia punya beban ya, waktu dia dengar kondisi Yerusalem, bagaimana dia doa sama Tuhan, bagaimana Tuhan taruhkan hati di dalam Nehemia. Akhirnya Nehemia, raja bilang kok nangis, kok sedih mukamu gitu. Dia cerita, raja bilang kok pulang gitu. Kok bangun itu tembok Yerusalem. Jadi atas dasar itu maka pulanglah Nehemia. Dan waktu pulang dia memegang jabatan sebagai gubernur Yehuda. Artinya kalau dari sisi jabatan ini udah enak. Gak usah pulang bangun tembok pun dia pulang udah enak, udah punya posisi. Tapi buat ya Nehemia yang dia pikir, yang dia anggap penting dan besar. Adalah sesuatu yang Tuhan taruhkan di hatinya. Dalam hal ini Tuhan ingin Nehemia membangun tembok itu.
Jadi buat Nehemia yang penting dan besar adalah nangkap isi hati Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem itu kembali. Dan dia lakukan. Makanya apapun yang mencoba mengusiknya, dia gak peduliin. Kenapa? Aku sedang melakukan pekerjaan yang besar dan penting. Aku harus selesaikan ini karena ini maunya Tuhan. Maka musuh dengan segala daya upayanya gak mempan. Ya. Makanya, ya apapun godaan ya. Oke, lanjut ya. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kita bandingkan dengan kita di masa sekarang. Seringkali gak sedikit didapati orang percaya yang sebentar melakukan sesuatu dengan bergairah, kemudian gak lama kemudian kemana ya? Udah gak semangat lagi nih. Berarti apa nih Bapak Ibu Saudara? Sesuatu yang begitu semangat dimulai, kemudian dalam tempo yang gak terlalu lama udah kehilangan semangatnya. Berarti yang dilakukan ini sesuatu yang besar dan penting gak? Dia pikir bahwa yang dia lakukan, yang awalnya semangat itu, dia pikir itu besar dan penting. Ternyata buat dia itu gak besar dan penting karena apa? Mudah terdistraksi. Ketika ada sesuatu yang lebih menarik, ketika ada godaan ngapain sih susah-susah? Ngapain saya repot-repot? Oh iya ya. Nah karena apa? Ternyata gak terlalu menganggap yang dia lakukan itu sesuatu yang besar dan penting. Nah ini makanya kan apa yang dilakukan kadang-kadang gak lama lagi gak dilakukan gitu. Makanya gini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini. Kadang ada orang datang sama saya dan dia berkata, Pak, Tuhan suruh saya melakukan ini. Ya saya sih mendengar aja, saya cuma bilang ya puji Tuhan. Kalau betul Tuhan suruh Bapak atau Ibu melakukan ini, puji Tuhan. Betul Pak, saya harus melakukan ini, Tuhan suruh saya. Ya silahkan lakukan. Nah untuk saya nggak akan berburuk sangka benar nggak dari Tuhan. Saya nggak akan berpikir, saya nggak akan berkata seperti itu. Saya cuma lihat aja. Kalau betul dari Tuhan, maka nggak mudah untuk berhenti. Katakan amin. Dan kemudian saya mengamati, oh iya kemana ya yang dia lakukan? Saya disuruh Tuhan. Ternyata udah nggak lakukan lagi tanpa sebab. Di situ saya berkata, jangan-jangan bukan dari Tuhan. Karena kalau dari Tuhan, itu benar-benar bicara. Rasanya kalau kita mau berhenti pun, sorry. Ngerti lah maksudnya ya. Gue suka mau panjang lebar. Artinya, kalau sesuatu dari Tuhan itu, wah seperti benar-benar menempa di hati. Tapi kadang ada orang yang begitu mudah mengatakan dari Tuhan, tiba-tiba pas nggak ada. Oh di situ saya mengatakan, saya berkesimpulan bahwa ya mungkin merasa dari Tuhan. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara dalam hidup ini yang kita jalani ternyata gini, ada tembok-tembok yang harus kita sadari, harus kita bangun. Ya. Bahwa ada tembok-tembok yang kalau kita melihat seperti waktu Nehemia melihat tembok Yerusalem begitu porak-poranda dan harus dibangun kembali dalam kehidupan kita. Ternyata Tuhan taruhkan ada banyak tembok-tembok yang harus terus dibangun. Ataupun gini, tembok-tembok itu harus tetap dipertahankan berdiri kokoh. Kalaupun ada yang terkoyak itu harus segera dibangun kembali. Kalaupun ada batu-batu yang lepas itu harus dibangun kembali. Karena di mata Tuhan, tembok-tembok tersebut adalah tembok-tembok yang seharusnya berdiri kokoh. Dan salah satu tembok itu adalah keluarga atau rumah tangga. Karena keluarga, kalau Bapak Ibu Saudara pernah dengar penjelasan apa sih fungsi keluarga? Fungsi keluarga adalah tempat Tuhan menyatakan rencananya di wadah ini. Nah ini loh yang harus kita bangun atau harus kita pertahankan. Kalau kita melihat ada batu-batu yang lepas, kalau kita melihat ada pintu-pintu gerbang yang mungkin rebah, kita harus bangun kembali, jangan biarkan tembok-tembok itu terbengkalai.
Kalau kita menganggap bahwa tembok itu besar, pekerjaan besar dan penting. Cuma sayangnya aja gini, gak sedikit orang percaya menganggap bahwa pembangunan tembok itu besar, pekerjaan besar dan penting. Karena ternyata gak sedikit yang membangun hal yang lain. Tetapi yang besar, yang penting di mata Tuhan ini harus diselesaikan. Ini seringkali kan dibiarkan terbengkalai. Ya ini bicara kita semua sama-sama. Artinya kalau kita memiliki cara pandang yang sama, maka wow ini jangan dibiarkan ada satu batu pun lepas. Kalaupun ada yang lepas kita pasang kembali. Jangan biarkan benteng tembok ini berlama-lama terbengkalai dan tidak diselesaikan gitu maksudnya. Kalau di dalam pasangan memiliki cara pandang yang sama dan melihat wow iya ini ada batu-batu yang lepas. Yuk kita bangun kembali. Meskipun mungkin gak mudah, gak bisa langsung batu itu kita segede bata kita taruh begitu. Mungkin ada waktunya, ada saatnya kita gotong rame-rame bersama-sama batu itu kita pasang kembali. Tetapi kalau gak memiliki cara pandang yang sama, maka batu itu yang satu bilang penting, yang satu bilang kurang penting. Maka batu itu gak akan pernah sampai ke dipasang sebagai tembok yang harusnya berdiri kokoh. Ya kan? Terus apa lagi Bapak Ibu Saudara? Ini kalau bicara ini kan contoh banyak ya, benteng-benteng, tembok-tembok yang harus dibangun. Salah satu yang gak kalah penting yang memang penting adalah membangun kehidupan rohani. Kehidupan ibadah, doa, saat teduh. Membangun keterhubungan dengan Tuhan seharusnya adalah sesuatu yang besar dan penting, katakan amin. Karena gini, gimana kendaraan bisa sampai ke tempat tujuan kalau GPS-nya ada problem dengan satelitnya? Bagaimana kita bisa orang percaya tahu apa yang jadi kehendaknya Tuhan kalau kita nggak punya keterhubungan dengan kerajaan sorga? Nggak tahu maunya Tuhan apa. Kemudian jalan aja begitu aja gitu. Ini kan sebetulnya riskan kan, ya. Berjalan di suatu tempat di mana kita benar-benar nggak ada petunjuk arah. Ini kan artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, bisa ke belakang, bisa maju. Nah demikian prinsip yang sama antara kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana orang percaya bisa tahu apa yang jadi kehendak Tuhan? Ya, kalau nggak menganggap membangun keterhubungan itu sesuatu pekerjaan yang besar dan penting. Tuhan Yesus saja kan pakai perumpamaan di Lukas 18 ayat 1 itu kan tentang seorang janda yang membela perkaranya ke hadapan hakim yang dikatakan hakim yang tidak takut Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan ayat 1 kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Bagaimana si janda itu datang lagi. Dan si hakim bilang, aku seorang yang gak takut akan Tuhan, tapi aku terganggu, dalam tanda kutip ya. Dengan si perempuan ini datang lagi, minta dibenarkan. Dan sampai si hakim itu bilang, akhirnya aku benarkan perkara yang dihadapi. Kenapa? Karena gak jemu-jemu datang. Makanya kalau kita lihat di ayat yang tadi ya, Lukas 18 ayat 5. Di situ dikatakan apa? Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Ayat 7-nya. Ayat 7 Yesus bilang gini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, seringkali gak sedikit orang percaya yang begitu mudah berkata bahwa doaku gak dijawab sama Tuhan. Bukannya doanya gak dijawab sama Tuhan. Seringkali seorang percaya gak memberikan kesempatan kepada Tuhan untuk Tuhan menjawab seruan doanya karena yang berdoanya sudah gak berdoa lagi. Karena si orang percayanya sudah kehilangan apa? Persistensi. Ya. Sebenarnya gini Bapak Ibu Saudara, kalau orang percaya sudah gak yakin lagi sama doanya, maka sebetulnya udah gak terlalu lagi banyak hal-hal yang dahsyat yang terjadi di bangsa ini atau di kota atau di bumi ini. Tapi kalau orang percaya yang sadar akan dan paham tentang yang namanya kuasa doa, maka dia gak akan pernah berhenti berdoa. Yang paham katakan amin. Wow, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ada suatu ilustrasi.
Ada sebuah perusahaan di tahun 1953 namanya Rocket Chemical Company. Ini perusahaan ini meskipun namanya Rocket, ini perusahaan ini sangat nggak terkenal. Orang perusahaan rumahan. Perusahaan rumahan yang ya di garasi rumahnya ya. Dia mau membuat satu produk ya, satu produk pelarut atau anti karat. Dan dia karena waktu itu kebutuhan akan pelarut seperti ini dibutuhkan di dunia penerbangan. Maka si perusahaan kecil, si perusahaan garasi ini menangkap, wah kalau kita bisa bikin cairan pelarut ini, cairan anti karat ini, maka kita bisa masuk untuk supply ke sana, ke banyak perusahaan penerbangan. Dan ini bisa menjadi sesuatu yang menguntungkan. Ternyata nggak mudah bikin di masa itu, bikin formula, bikin cairan pelarut anti karat itu nggak mudah Bapak Ibu Saudara. Banyak keterbatasan. Dan mereka melakukan banyak eksperimen kan. Perusahaan ini hanya punya 3 staf. Dan dia bikin, aduh gagal. Nggak seperti yang dimaksud oleh perusahaan penerbangan tadi. Dia bikin lagi, yuk kita bikin lagi. Aduh gagal lagi. Dia bikin lagi, gagal lagi. Sampai akhirnya pada percobaan yang ke-40 dia berhasil. Nah, aku mendapatkan formula yang tetap bahwa pelarut anti karat ini akhirnya berhasil. Ya. Dan dia menamakan cairan pelarut ini water displacement, ya, buat menghilangkan air supaya anti karat kan, water displacement. Tapi yang menarik, dia tambahkan water displacement 40 kali pencobaan. Saudara ngerti perusahaan apa ini? WD-40, WD-40. Mungkin kalau kita mendengar kata 40, ya cuma 40 kali aja masuk berita segala. Karena kita sering dengar tentang Thomas Alva Edison. Sebelum jadi lampu pijar, 1000 kali percobaan akhirnya jadilah lampu pijar. Oke, luar biasa. Ada orang yang gigih sampai 1000 kali pencobaan, tetapi kalau mau saya sampaikan 40 kali juga bukan main-main loh. Karena gini Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang hitungan orang percaya nih menurut survei Strawberry Generation paling cuma 3 kali, 4 kali, 5 kali. Kemudian udahlah. Percuma lah. Maka 40 menjadi angka yang sangat besar. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kita jangan menjadi orang-orang yang mudah menyerah. Ketika ada hambatan, udahlah, aku gak mau lagi. Ketika ada gangguan, ketika ada musuh, maka kita menjadi kendor. Tapi lewat pesannya ini, mari Bapak Ibu Saudara, apapun tantangan, hambatan, tekanan sekalipun, jangan membuat itu menjadi kita menjadi lelah, menjadi mudah lelah dan kehilangan nafas. Karena ada benteng-benteng, tembok-tembok yang harus kita selesaikan. Dan ini di mata Tuhan adalah pekerjaan besar dan penting. Jadi intinya saya mau akhir gini aja. Biarlah kita punya cara pandang yang sama dengan Tuhan. Bahwa kalau yang Tuhan anggap itu besar dan penting, biarlah kita sama memandangnya bahwa yang dimaksud Tuhan adalah besar dan penting. Seringkali waktu Tuhan anggap itu besar dan penting, kita menganggap hal yang lain besar dan penting. Sehingga apa yang Tuhan maksud besar dan penting, seringkali keteteran atau terlalu lelah untuk mengerjakan. Tetapi waktu kita memiliki cara pandang yang sama, maka kita punya semangat dan Tuhan tolong kita untuk kita bisa menyelesaikan. Ada tembok-tembok yang luar biasa yang harus kita selesaikan. Dan ini menjadi kemegahan dan nama Yesus dimuliakan. Yang ngerti katakan amin. Dan kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, haleluya.